Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan seperti apa sih PID dan apa sih PWM seperti itu. Saya next saja. Jadi kali ini saya akan menjelaskan PWM atau kepanjangan dari PWM yaitu Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sumber digital dengan cara memanipulasi lebar pulsa sinyal. Cara kerjanya yaitu mengatur rasio waktu sinyal antara kondisi on, high, dan off low dalam satu periode. Rasio ini disebut dengan duty cycle. Rumus duty cycle-nya yaitu duty cycle sama dengan waktu on dibagi waktu total dikali 100%. Fungsi utamanya yaitu mengatur kecepatan motor DC, mengatur tingkat kecerahan LED, mengendalikan posisi sudut dan pada motor servo, ataupun nantinya untuk motor driver untuk mengontrol si motor DC. Encoder 2-pin incremental encoder. Encoder adalah sensor posisi yang memberikan umpan balik feedback mengenai kecepatan dan arah putaran poros motor. Prinsip 2-pin fasa A dan B yaitu menggunakan dua sinyal output digital yang saling berbeda fasa sebesar 90 derajat kuadratur. Kelebihan 2-pin ini yaitu menentukan arah jika pulsa A mendahului B berputar searah jarum jam CW dan sebaliknya CCW. Presisi tinggi dapat mendeteksi setiap transisi pulsa untuk menghitung posisi dengan akurat. Selanjutnya yaitu instalasi add-on konfigurasi hardware dan disimulasi. Untuk menghubungkan Arduino dengan Simulink diperlukan paket pendukung seperti yang pertama itu tutorialnya yaitu buka MATLAB, masuk ke tab Home, lalu klik icon Add-ons Get Ons. Pencarian cari dengan kata kunci MATLAB Support Package for Hardware atau Simulink Support Package for Arduino Hardware. Instalasi yaitu klik tombol install dan ikuti instruksi perlu login akun MathWorld. Setup jalankan proses setup hingga sistem mendeteksi driver Arduino yang terpasang pada PC. Ataupun dengan cara lain yaitu lewat link yang berada di bawah ini lalu tinggal disalin lalu paste di bagian sini lalu enter. Selanjutnya yaitu PID. PID adalah algoritma feedback yang terus-menerus menghitung nilai error sebagai selisih antara target set point dan kondisi asli proses variabel, kemudian memberikan koreksi secara instan. 3 komponen utama PID yaitu yang pertama proporsional yang ditandai dengan huruf P, respon cepat. Fungsinya yaitu memberikan koreksi yang sebanding dengan besarnya error saat ini. Analoginya yaitu semakin jauh jarak dari target, semakin besar tenaga yang diberikan. Selanjutnya yaitu integral yang ditandai dengan huruf I, yaitu akurasi total. Fungsinya yaitu mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk memastikan sistem mencapai target tepat 100%. Menghilangkan offset. Analoginya yaitu terus menambah tenaga secara perlahan jika target belum tercapai sepenuhnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir derivatif yang ditandai huruf D, stabilitas dan rem, yaitu fungsi untuk memperhitungkan laju perubahan error untuk mencegah sistem melonjak melewati target overshoot. Analoginya yaitu memberikan efek pengereman saat posisi sudah mendekati target. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan
menjelaskan program saya yang sebelumnya, yaitu yang pertama, sebentar, nih. Oh, nah, ini di video saya sebelumnya saya membahas ini, dan pada kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu low pass filter efektif, kecepatan per second, PID discrete bawaan dan buatan. Jadi pada kali ini saya yang pertama yaitu akan menjelaskan pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem kontrol motor yang saya buat menggunakan MATLAB Simulink. Dari video ini saya akan menjelaskan pelan-pelan dari yang paling dasar dulu. Yang pertama itu di dalam simulasi ini ada 4 percobaan utama, yaitu mulai dari low pass filter, lalu perhitungan kecepatan per second, kemudian PID discrete, lalu menggunakan blok bawaan Simulink. Dan yang terakhir yaitu PID discrete yang saya buat sendiri dari nol. Biar lebih gampang dipahami, nanti saya akan juga banyak pakai analogi. Misalnya yang pertama yaitu percobaan pertama yaitu low pass filter analog. Ibarat analogi mobil. Ini programnya yang sebelumnya. Jadi low pass filter ini yaitu, oh, bayangkan kita lagi nyetir mobil. Kalau kita injak gas sedikit-sedikit, sebenarnya kecepatan mobil itu tidak langsung berubah drastis. Ada proses halus di sana. Nah, kalau tiba-tiba gas kita injak naik turun dengan cepat, mobil juga bisa jadi tidak nyaman. Bisa berserentak. Hal yang sama terjadi pada sinyal sensor, khususnya encoder. Encoder itu membaca pergerakan motor, tapi hasil bacaannya seringkali tidak halus. Ada noise, ada lonjakan kecil, padahal motor sebenarnya tidak berubah secepat itu. Nah, gunanya low pass filter itu memfilter itu. Low pass filter ini itu fungsinya seperti peredam. Dia tidak langsung percaya semua perubahan kecil yang muncul di sinyal. Dia akan menentukan sinyal tersebut supaya lebih stabil. Secara konsep, low pass filter itu mengambil sebagian nilai sebelumnya dan sebagian nilai sekarang. Jadi, output sekarang itu sebenarnya campuran dari masa lalu dan kondisi saat ini. Gunanya low pass filter itu seperti itu. Jadi di Simulink, saya menggunakan blok delay atau Z-1 itu untuk menyimpan nilai output sebelumnya. Nilai ini kemudian dikalikan dengan konstanta alpha. Lalu saya tambahkan saya dengan sinyal input yang dikaitkan dengan
1 dikurangi alpha. Ini. Kalau nilai alpha saya buat besar, misalnya mendekati 1, itu artinya sistem lebih percaya. Pada nilai sebelumnya, akibatnya sinyal jadi sangat halus, tapi responnya jadi lambat. Ibarat mobil ini seperti kita menginjak gas dengan sangat pelan dan hati-hati. Sebaliknya, kalau alpha kecil, sistem lebih cepat merespon perubahan, tapi noise masih terasa. Ini seperti mobil yang gasnya responsif, tapi jadi kurang halus. Saat saya jalankan demonya, bisa dilihat perbedaannya sinyal raw seperti terlihat naik turun. Sebentar. Demonya itu seperti ini ya. Itu PWM tetap berguna PWM-nya. Itu buat ngatur putaran. Terus ini tuh dia itu fokusnya tuh nyetir. Nah, ini demo yang saya buat sebelumnya. Sinyal raw speed terlihat naik turun. Cukup tajam, sedangkan sinyal yang sudah difilter jadi lebih halus. Ini menunjukkan bahwa low pass filter bekerja sesuai dengan tujuannya. Nah, ini. Nah, ini lebih halus. Ini kurang apa ya? Kurang halus seperti itu. Di gambar grafiknya seperti ini. Nah, motor berputar dengan halus. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada percobaan 2, yaitu bentar, yang tadi itu gini. Nah, jadi si ini nanti masuk ke variable speed. Variable speed itu ditampilkan di percobaan 1 ini nanti lewat scope sini. Yang seperti tadi yang ada di video. Seperti itu, nanti grafiknya muncul di sini. Lalu nilai displaynya seperti yang pada di video tadi. Selanjutnya yaitu pada percobaan kedua, yaitu kecepatan per second. Di sini saya akan menganalogikan seperti analogi speedometer. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu menghitung kecepatan per second. Kalau kita lihat speedometer mobil, sebenarnya speedometer itu tidak tahu kecepatan secara langsung. Yang dia tahu hanyalah seberapa jauh roda sudah berputar dalam waktu tertentu. Dari situlah kecepatan dihitung. Encoder pada motor juga bekerja seperti itu. Encoder hanya memberikan informasi posisi atau jumlah putaran, bukan kecepatan. Sebenarnya kan di sini tuh dia membaca jumlah putaran ya. Habis itu dia membandingkan dengan putaran kecepatannya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kecepatan, kita harus menghitung perubahan posisi encoder dibagi dengan perubahan waktu. Kalau dalam waktu 1 detik encoder berubah banyak. Berarti motornya cepat kalau berubah sedikit. Berarti motornya lambat. Di Simulink, saya menyimpan nilai encoder sebelumnya menggunakan
blok Z pangkat minus 1. Nih. Lalu saya kurangkan dengan nilai ini. Saya kurangkan dengan nilai encoder sekarang untuk mendapatkan delta encoder. Ini delta time. Hal yang sama saya lakukan pada waktu sehingga diperoleh delta time. Setelah itu, delta encoder dibagi delta time dan hasilnya adalah kecepatan per second. Ketika simulasi dijalankan, terlihat jelas bahwa bentar, ini saya putar dulu. Nah, ketika simulasi dijalankan, terlihat jelas bahwa saat motor dipercepat, nilai kecepatan meningkat. Saat motor diperlambat, nilai kecepatan menurun. Artinya perhitungan kecepatan ini sudah benar dan siap digunakan sebagai feedback control. Selanjutnya yaitu nih, BID discrete bawaan atau analogi sopir pemula, discrete time. Percobaan ketiga yaitu BID discrete time. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga yaitu BID discrete time menggunakan blok bawaan Simulink. Ini BID controller. Sekarang bayangkan kita sebagai sopir yang ingin menjaga kecepatan mobil di angka tertentu, misalnya 60 km per jam. Kalau kecepatan turun, kita tambah gas. Itulah konsep dasar BID. Pertama, sistem melihat selisih antara kecepatan yang diinginkan yaitu set point dengan kecepatan aktual. Selisih ini disebut error. Ini raw speed adalah kecepatan aktual. Bagian proporsional itu seperti refleks sopir. Begitu melihat kecepatan kurang, si BID controller ini langsung tancap gas, ibarat gitu. Integral itu seperti ingatan, kalau dari tadi kecepatan selalu kurang sedikit, maka gas ditambah terus sampai benar-benar pas. Sedangkan derivatif itu seperti antisipasi supaya kita tidak kebablasan. Di simulasi ini, semua proses tersebut sudah dirangkum dalam satu blok BID, discrete bawaan. Kita hanya perlu mengatur nilai KP, KI, dan KD-nya di dalam ini. Bentar. Nah, di sini kan terdapat settingan. Misalnya saturation upper limit itu 255, lower limit itu minus 255. Nah, seperti ini di dalamnya. Nah, kita cuma nyeting-nyeting proporsional, integral, derivatif di sini. Kalau langsung pakai blok BID controller itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit membuat rangkaian manual seperti itu. Perlu diingat settingannya seperti ini.
Simbol time minus 4 in Hertz-nya 0,1. Form paralel pakai paralel, namanya PID, discrete time, habis itu baru dipakai. Lalu pada percobaan ini, saya akan mendemokan videonya, percobaan ketiga. Saat demo dijalankan dan set point diubah, terlihat bahwa kecepatan motor mengikuti set point tersebut. Awalnya mungkin ada error, tapi lama-lama kelamaan error semakin kecil dan sistem stabil. Nah ini, habis ini sistem baru akan stabil. Kita tunggu dulu. Nah, sistem baru stabil. Seperti itu. Butuh waktu. Ini yang PID discrete bawaan atau block. Seperti ini demonya. Nah, motor sudah mati. Lanjut ke percobaan 4, yaitu PID blok buatan sendiri. Analoginya ibarat saya analogikan sebagai sopir profesional. Jadi percobaan terakhir ini yaitu adalah membuat PID discrete dari nol. Ini seperti kita belajar mengemudi tanpa bantuan fitur otomatis. Benar-benar mengontrol gas dan rem sendiri. Di sini saya akan memisahkan satu persatu komponen PID, yaitu error dikalikan KP untuk menghasilkan ini. Error dikali KP untuk menghasilkan komponen proporsional. Error dijumlahkan dari waktu ke waktu untuk menghasilkan integral. Lalu perubahan error dibagi waktu untuk menghasilkan derivatif. Nah, seperti ini alurnya. Semua ini saya buat untuk menggunakan blok dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan delay Z-min. Nih. Jadi tidak ada blok PID bawaan seperti yang pada percobaan 3 tadi ini. Tadi kan tinggal masukin nilai PID-nya kan. Kalau ini kita benar-benar pure masukin manual menggunakan slider ini. Nah, jadi saya akan mendemokan video percobaan 4-nya ini. Terus bedanya yang Goto-nya ini tuh namanya PID, bukan PWM. Kalau pakainya yang pakainya yang blok buatan sendiri atau yang benar-benar pure manual. Kita rubah variabel itunya. Nah, seperti ini. Jadi dari seluruh percobaan ini bisa disimpulkan bahwa setiap bagian sistem saling berhubungan. Low pass filter
bahwa setiap bagian sistem saling berhubungan. Low pass filter memberikan sinyal lebih halus. Perhitungan kecepatan memberikan feedback yang akurat, dan PID bertugas untuk menjaga tetap stabil. Nah, seperti ini. Dengan simulasi ini kita tidak hanya melihat hasil, tetapi juga memahami bagaimana sistem kontrol bekerja dari dasar sampai tingkat lanjut. Cukup ini saja dari penyampaian saya untuk pembahasan si 4 tadi itu, low pass filter ini sama kecepatan per second, PID discrete time, dan PID block buatan sendiri. Seperti itu. Sekian dari presentasi dari penjelasan saya untuk penjelasan kontrol PID motor DC dengan Simulink. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.